mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas boleh dipimpin, silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita absensi terlebih dahulu ya. Gimana kabarnya kalian hari ini semuanya? Baik. Sehat-sehat aja? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Abdul Halim, Hadir. Alif, Hadir. Aprilia, hadir. Ardiansyah, Hadir. Denis, Hadir. Dini, hadir. Fahri, Hadir. Pati. Hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau kasih motivasi dulu ya. Kira-kira ketika kalian bangun pagi, siapa orang pertama yang kalian berikan senyuman? Coba ingat siapa? Ada aku. Coba diangkat kan? Ada aku. Oh, adik kamu, berarti kamu bangun tidur langsung lihat adiknya, bukan dibangun sama ibunya, bukan? Bangun sendiri. Terus siapa lagi? Mama. Siapa lagi? Bapak. Jadi ketika di pagi hari, siapa? Oh, mama. Jadi ketika di pagi hari kita membuka mata, kita menemukan sosok yang pertama kali kita lihat. Nah, ketika pertama kali kita melihat orang tersebut, usahakan kita beribadah. Ibadah yang paling ringan adalah senyum. Setelah itu jangan cuma lihat yang lain aja yang senyum. Orang pertama kali ngebangun kalian juga usahakan diberi senyuman ya. Mengapa? Agar setiap hari-hari kita berjalan dengan lancar dan diawali dengan ibadah. Oke. Materi kali ini, sebelum kita masuk materi, Ibu akan menayangkan sebuah video. Simak bersama ya. Ibu. Boleh menghadap ke depan. Video apa itu? Tadi video warung wakaf di mana? Di Instagram kita punya video warung wakaf ya. Di warung wakaf kita punya ada yang namanya warung wakaf. Warung wakaf ini pada saat kalian masuk apa yang terlihat? Ada jajanan, terus ada apa lagi? Ada minuman, ada es krim, isinya makanan aja ya. Terus apa lagi? Kalau dikaitkan dengan perusahaan, apa? Ya, ada uang tunainya. Kemudian ada apa lagi? Ada laptop, mesin kasir ya. Terus apa lagi? Apa? Iya, barang-barang. Jadi di warung wakaf ini ada termasuk ke dalam unit usaha. Nah, apa sih kaitannya antara warung wakaf dengan pembelajaran kita hari ini? Penasaran nggak?
Kali ini kita akan belajar materi tentang persamaan dasar akuntansi. Di mana setelah mempelajari ini, kompetensi dasar yang kalian dapatkan adalah yang pertama, di dalam materi ini akan belajar tentang menerapkan persamaan dasar akuntansi dan membuat persamaan dasar akuntansi. Tujuan dari pembelajaran ini apa, Halim? Yang pertama, peserta didik mampu memahami definisi persamaan dasar akuntansi dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu memahami definisi persamaan dasar akuntansi dengan tepat. Yang kedua apa, Helena? Peserta didik mampu menganalisis konsep persamaan dasar akuntansi secara rinci. Ya, jadi kalian akan mampu menganalisis konsep persamaan dasar akuntansi secara rinci. Kemudian lingkup materi yang akan kalian dapatkan dalam persamaan dasar akuntansi ini, yang pertama adalah kalian belajar tentang definisi atau pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang kedua adalah konsep persamaan dasar akuntansi itu yang seperti apa sih? Nah, kemudian yang ketiga, apa aja unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama kali kita akan bahas adalah definisi atau pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Apa, Tika? Baca. Sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada dalam perusahaan, yakni adanya pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan. Jadi definisi dari persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada dalam perusahaan, yakni adanya pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan. Kemudian apa sih, meliputi apa aja dalam persamaan dasar akuntansi? Yang pertama adalah Harta. ya, betul, harta. Kemudian oke, yang kedua adalah yang kedua adalah nah, yang ketiga unsur-unsur persamaan dasar akuntansi ini ada 6. Yang pertama ada Harta. yang kedua ada utang, ketiga modal, empat pendapatan, lima beban, enam Price. betul. Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang apa sih unsur-unsur yang terdapat di dalam akuntansi ini, saya akan membagikan kelompok ya. Kemarin sudah kita bagikan kelompok. Kelompok 1 yang mana? Coba angkatan kelompok 1. Oke. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Sudah ditentukan ketuanya siapa? Kelompok 1 siapa? 3. Kelompok 1 3, kelompok 2 Denis. Denis, kelompok 3 Kirana, kelompok 4 Saskia, kelompok 5 Putri, oh Fitri, kelompok 6 Sadar. Kelompok banget ya. Oke, nanti di dalam LKPD ini kalian akan cari sebanyak mungkin literatur tentang pengertian dari harta itu apa, utang itu apa, kas itu apa ya. Kita bagikan LKPD dulu. Nanti setelah kalian mengisi LKPD ini, kita akan presentasikan materi yang udah kalian cari ya. Nanti satu persatu setiap kelompok akan menjelaskan. Sampai sini paham? Saya beri waktu 25 menit cukup? Cukup. Boleh dimulai sekarang. Nanti saya akan melakukan penilaian proses ya selama kalian melakukan
akan ke diskusi kelompok. Saya akan melakukan proses penilaian. Boleh kan literal kajian letter itu boleh dari buku, boleh dari internet, boleh. Jadi boleh sendiri. Iya, ini biar referensinya lebih banyak ya. Hanya saja ya. Tapi jenis sultan gitu. Misalnya paling ya, kamu cari dia. Jadi semua saling bersama ya. Jadi jenis tuh. Jenis. Jadi misalnya nomor satu kayak nomor satu kan pengertian apa jenis dan contohnya kan iya ya, misalnya yang mencari pengertiannya siapa iya mencari jenis dan contohnya siapa ini boleh dibagi dua. Oke, jadi masing-masing misalnya berdua boleh hidupnya menghadap ke langit kursi di depan boleh depan boleh perhatikan semuanya saya sedikit ada semuanya boleh boleh diputar kursinya. Kalian tahu topi saya Bunda? Tahu. Topi saya Bunda. Coba sambil diperagakan ya. Oke, 1, 2, 3.
siapa yang akan maju? Sekarang saya menggunakan aplikasi Speed. Aplikasi Speed ya. Yang akan maju mempresentasikan dari hasil kelompoknya. Kita hitung. 1, 2, 3. Kelompok 6 boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadan Ayla Priyansa dari kelompok 6 dan rekan saya Muhammad Syahwat, Adi. Fahri Rafiansa, Muhammad Iqbal Dewantoro. Di sini kelompok saya ingin mempresentasikan pengertian dari harta, utang, dan modal. Jadi temennya mau presentasikan tentang modal. Lanjut. Harta merupakan segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam ilmu ekonomi, harta juga disebut sebagai aktiva. Harta dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besaran dari nilai harta tersebut. Dan sumbernya dari https kamus.tokopedia.com. Aset atau aktiva adalah semua sumber. Boleh gantian. Biar berbagi semuanya bersama-sama. aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tersebut dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan waktu. Termasuk di dalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlukan karena alasan sejarah dan budaya. Contohnya adalah kas uang tunai, piutang usaha, perlengkapan, bangunan, peralatan, tanah, dan hak paten, dan lain-lain. Sumbernya id.n.wikipedia. Ayo, siapa lagi berikutnya? Pengertian tentang utang atau pinjaman adalah bagian dari kelompok pasifat dan neraca keuangan perusahaan. Sumber https www.journal.id. Utang adalah sesuatu yang dipinjam baik berupa uang maupun benda itu sendiri. Sumber https id.m.wikipedia. Pengertian utang adalah suatu pinjaman dana baik berupa tunai atau surat berharga yang digunakan untuk membeli barang atau jasa sebagai pengembangan kebutuhan, di mana pinjaman harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Sumber dari https www.ocbc.com. Jenis-jenis utang. Yang pertama ada utang produktif. Utang jenis ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat keuangan, misalnya untuk investasi, modal kerja, modal usaha, membeli rumah untuk disewakan kembali, atau membeli kendaraan agar bisa dipakai untuk membantu aktivitas pekerjaan. Yang kedua ada utang konsumtif. Utang konsumtif adalah pinjaman dana yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Sumber dari https majo.id. Modal adalah sesuatu yang digunakan seseorang atau perusahaan sebagai bekal untuk bekerja, berjuang, dan sebagainya. Sumber money.kompas.com.id. Pengertian modal dalam akuntansi adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk membangun atau memulai sebuah usaha. Jumlah dan bentuk setiap modal mungkin saja berbeda tergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Ibarat sebuah kendaraan, maka modal bertindak sebagai bahan kendaraannya. Oleh karena itu, modal menduduki peran penting dan harus dipersiapkan jauh sebelum usaha mulai berusaha. Sumber https www.comsterlingtim.com.
Harganya sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Oke, diri duduk dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helena Lelaki dari kelompok 1. Pertanyaan saya, tadi kan pengertian Jepang itu ada yang berwujud sama yang tidak berwujud. Nah, saya di sini minta contohnya, kalau contoh dari harta tidak berwujud itu apa? Contoh dari harta tidak berwujud. Ada yang bisa menanggapi teman-temannya? Harta tidak berwujud. Ayo, kami mau menjawab. Akan menjawab pertanyaan dari Helena dari kelompok 1. Siapa namanya, Bang? Muhammad Ibnu Dewantoro. Oke, Dewan Toro yang jawab ya. Jadi harta yang tidak berwujud itu bisa berupa saham, Iya. pinjaman, Mm-mm. ataupun biro. Oh, Biro. Ada lagi yang mau menanggapi atau mungkin sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Siap-siap kelompok berikutnya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Helena dan rekan-rekan saya. Saya Priyanti Fadila. Saya Tika Prisbarani. Saya Mita Amelia. Di sini kami akan menjelaskan poin A, yaitu pengertian harta, jenis, dan contoh. Pengertian harta saya akan jelaskan oleh saya sendiri. Harta yaitu aktiva atau aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha pada periode sebelumnya dan akan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan pada masa yang akan datang. Jadi secara umum harta dibagi menjadi 4 jenis, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tika. Kemudian di sini ada yang tahu nggak kesamaan atau rumus dari harta itu? Ada yang tahu nggak? Utang bermodal. Apa sama utang bermodal? Ada yang tahu? Asli ya. Maka nama saya Pati dari kelompok 6. Ya. Apa tadi soalnya? Persamaan. Oh, sama kan? Itu ada utang sama dengan harta sama dengan utang plus modal. Ya, apakah benar? Betul. Baik, tepuk tangan. Maksudnya itu, harta perusahaan yang digunakan sebagai sumber pembelanjaan dalam kegiatan diproses melalui dua sumber, yaitu dari pemilik dan kreditur. Sumber pembelanjaan dari pemilik disebut modal, sedangkan sumber pembelanjaan yang diperoleh dari kreditur bagi pemilik akan menjadi kewajiban utang atau piutang. Poin kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tika. Jadi dari penjelasan kelompok kami apakah ada yang bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya boleh? Oke, Halim. Saya ingin bertanya apa Ya, contoh boleh. dari investasi yang kepanjang? Contoh investasi jangka ya. Baik, saya Mita Amelia akan menjawab dari pertanyaan yang kali. Contohnya adalah saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Sudah? Sudah jawab? Oke, ayo. Sudah cukup jawabannya, Syahda? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita kasih applause. Oke, setelah melakukan diskusi berkelompok, kemudian menyimpulkan materi yang sudah kalian lakukan, saya akan memberikan refleksi atau penguatan. Untuk materi kali ini, yang kalian simpulkan semua adalah bagian dari literatur atau pembelajaran. Yang pertama tentang konsep dasar akuntansi itu, seperti yang tadi kelompok 1 sampaikan bahwa ada rumusnya. Untuk rumusnya kita akan belajar pertemuan berikutnya ya. Di mana kalau konsep bersama dasar akuntansi ini yang perlu kalian bangun mindsetnya adalah persamaan, artinya harus sama.
dengan utang ditambah modal seperti dijelaskan teman tadi juga. Saya membedakan karena sejatinya harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan itu berasal dari dua sumber. Yang pertama dari apa? Dari modal milik sendiri, dari modal sendiri kan. Yang kedua dari utang atau dari pinjaman, itu sumber kekayaan dari perusahaan. Sampai sini paham tentang konsep dasar dari akuntansi? Paham tentang unsur-unsur yang terlibat dalam persamaan dasar akuntansi? Untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi ini, saya akan memberikan kalian evaluasi berupa quizzes. Oke, siap? Siap. Akan saya kirim linknya ya. Saya kirim. Ya, mulai ya. Saya mulai ya. 3. Akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini siapa? Tentang pembelajarannya, bukan pelajarannya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, beres-beres dulu ya. Beres-beres. Karena materi kita telah berakhir. Pertemuan berikutnya, perhatikan pertemuan berikutnya tadi besok kita akan belajar tentang mengenai konsep dasar.